Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sama umatmu Tuhan, kemenangan terjadi. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama Tuhan Yesus dikalahkan. Dia luar biasa. Luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kami berdoa Tuhan, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bisa dimatahkan. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, ya luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan kami, kaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kau sedang menyatakan dirimu, Engkaulah Tuhan. Tiada satu pun kuasa yang dapat mengalahkan-Mu Yesus. Kuasa darah-Mu Tuhan melayakkan kami memanggil Engkau Bapa saat ini. Asuh kami Tuhan dengan darah-Mu Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ku tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan
bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darahmu. Mari jemaat Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kuasa darahmu, amin Tuhan, kau telah tebus dosa. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Dosamu melingkupiku, kasihmu mengalir, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darahmu. Haleluya, kami menyembah Kau Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darahmu. Salam sejahtera kekasih Kristus. Saya mau mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus menjadi kekuatan baru, anugerah baru, kuasa yang senantiasa baru di tengah-tengah kita. Lewat kebangkitannya, kemenangan Kristus menjadi bagian kita sekalian. Saya memberi judul makna kemenangan Kristus untuk pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita
tenggelam dalam pengajaran ini dan Alkitab katakan kebenaran yang kita ketahui itu yang akan memerdekakan. Kiranya setiap kebenaran itu bukan hanya saudara tetapi termasuk saya juga menjadi murid dalam pengajaran yang kita akan sama-sama belajar. Dan kebenaran yang kita ketahui, kebenaran yang kita kenakan, kebenaran yang kita peluk itu yang akan berkuasa untuk mengubahkan, memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Yang percaya katakan amin. Makna kemenangan Kristus. Saudara, Paskah merupakan penentu sejarah dunia juga. Paskah yang menjadi awal perhitungan untuk banyak hal di dalam dunia ini. Bahkan sejak kelahiran Kristus dimulai, kita tahu bahwa itu menentukan perhitungan tanggal dan waktu di dunia. Nah, bukan hanya di dalam dunia sekuler saja, tetapi Paskah yang sesungguhnya, kemenangan yang sesungguhnya, itu Tuhan berikan bukan untuk hanya kemuliaan Kristus, tapi juga buat saya dan saudara. Mari kita baca ayat pembuka dalam ibadah pada hari ini, yaitu Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam terjemahan The Message, terjemahan bebas, mengatakan, kita tidak memiliki imam yang tidak bisa menyentuh realitas kehidupan kita. Dia telah melewati semua kelemahan dan ujian, mengalami semua hal, kecuali satu, yaitu dia tidak berdosa. Amin, saudara. Kita punya pemimpin atau imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang gak dapat turut merasakan apa yang saya dan saudara rasakan. Kelemahan, daging, pergumulan dalam daging kita, dia sungguh-sungguh sudah melewatinya. Terjemahan The Message dengan sangat indah mengatakan, bahasa gaulnya sekarang adalah kita punya imam besar yaitu Kristus. Yang dia menyentuh, bukan hanya menyentuh, dia mengalami apa yang saya dan saudara alami. Saya ingin membuka dengan satu kata-kata seperti ini. Kalau engkau hari ini hadir bersama-sama di ibadah ini, engkau merasa bahwa engkau sendirian. Engkau memang kenyataan secara jasmani, mungkin karena keadaan keluarga, karena disfungsi keluarga, karena peristiwa, atau karena kejadian-kejadian dan musibah, engkau sendirian secara physically. Tapi saya mau katakan bahwa engkau dan saya punya imam besar. Engkau punya penuntun, engkau punya sumber hidup yang sudah melewati, itu bedanya Kristus dengan yang lain. Melewati semua pergumulan yang kita lewati, saya dan saudara hadapi, luka yang saya dan saudara hadapi. Tetapi satu hal yang dia kerjakan adalah dia tidak berbuat dosa. Minggu yang lalu saya katakan bahwa kita punya kemampuan, anak-anak muda yang saya cintai, anak-anak remaja. Kita bergumul dengan kekudusan, kita bergumul dengan dosa yang secara pribadi kita mungkin bergumul dan sembunyikan. Tapi kita punya kuasa sejak Kristus mati di kayu salib, kita punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa sekalipun kita mengalami pencobaan atau ujian. Saya sering katakan temptation is not sin. Godaan itu bukan dosa. John Wesley katakan kita tidak bisa mengusir burung terbang di atas kepala kita. Tapi kalau sampai dia bersarang, dia pup di kepala kita, yang bermasalah adalah kita. Artinya saudara, godaan itu bukan dosa. Karena Yesus sudah memberi teladan. Dia bisa dicobai, dia mengalami segala sesuatu tetapi dia tidak berbuat dosa. Saya berdoa supaya kuasa yang sama hari ini mengalir buat saya dan saudara. Engkau tidak sendiri kekasih Kristus. Engkau tidak ditinggalkan karena dia hadir. Mudah, murah, dan sepertinya murah. Karena Yesus sudah membayar itu dengan nyawa darahnya di kayu salib. Engkau mengundang Yesus masuk di dalam hatimu saat ini. Amin, saudara. Mari kita buka di Yohanes 6 ayat 51. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya? Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Terjemahan sederhana mengatakan seperti ini. Akulah roti hidup yang sudah turun dari surga. Setiap orang yang makan roti ini akan hidup untuk selama-lamanya. Karena roti yang aku berikan adalah tubuhku yang akan diserahkan kepada orang-orang di dunia ini.
bisa menerima hidup yang sesungguhnya. Ada banyak pandangan-pandangan miring tentang ayat ini, bahwa seolah-olah kekristenan mengajarkan untuk kanibal atau memakan makhluk hidup atau seperti itu ya, daging dan segala. Itu sebuah penyesatan, saudara. Yang Yesus katakan adalah perumpamaan. Dia memakai kata roti karena di dalam budaya mereka, iya betul saudara, roti menjadi makanan utama mereka. Mungkin kalau di Indonesia, akulah nasi hidup. Karena itu dia hanya mau menjelaskan dengan mudah bahwa kebutuhan utama seorang manusia itu adalah dirinya. Yang percaya katakan amin. Dirinya siapa? Kebutuhan utama saya dan saudara adalah Kristus sendiri. Dan bukan kita yang mencari dia, tapi dia turun. Dan kalau kita makan, artinya kita bersekutu, kita memakai, mengenakan Kristus, firman Tuhan menjamin, saya dan saudara akan hidup selama-lamanya. Ini bicara lagi, minggu lalu saya sudah sampaikan, tentang kekekalan. Kita bukan hanya hidup dengan mata jasmani yang kita hidupi, tapi ada kehidupan setelah kematian, dan orang yang mengenakan Kristus, dia akan selama-lamanya hidup. Kenapa? Karena jaminannya adalah dirinya sendiri, yaitu tubuhnya, dagingnya diserahkan kepada saya dan saudara. Saudara, Kristus menyerahkan dagingnya, ini menjadi perumpamaan, menjadi sebuah tuntunan juga bagi saya dan saudara. Bahwa saya dan saudara punya kuasa, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kuasa yang dihidupkan karena Kristus di dalam hati saya dan saudara. Oleh sebab itu penting mengundang dia masuk. Engkau tidak hanya perlu beragama Kristen, tapi memiliki persekutuan, memanggil dia menjadi penguasa tunggal atas hidupmu dan hidupku. Disitulah kuasa kehidupan, kekekalan terjadi. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kemenangan atas kedagingan. Tadi saya katakan bahwa Kristus sudah menjadi contoh. Dia menyerahkan dagingnya, bukan dipaksa, tapi kehendak bebasnya. Dia serahkan dagingnya untuk dipecahkan, dikorbankan. Nah, kemenangan atas kedagingan kita pun itu merupakan hasil dari kuasa Kristus. Kuasa Kristuslah ya yang memampukan saya dan saudara. Kita bukan torture menyakiti diri sendiri. Wah, kita dengan kekuatan diri, kemampuan diri, kita baik. Gimana? Wah, kemampuan dari dalam diri kita menjadi sesat, saudara. Tidak, tapi kemenangan atas kedagingan kita itu merupakan kuasa dari Kristus. Dan itulah yang memampukan kita. Katakan sama-sama, kuasa Kristus, 2, 3. Kuasa Kristus memampukan saya dan saudara. Nah, saudara, mari kita sama-sama melangkah. Ya, bagaimana caranya atau apa langkah-langkah sederhana atau apa kata firman Tuhan untuk kita bisa menang atas kedagingan kita. Selama kita di dunia, kita akan terus bergumul dengan daging kita. Yang percaya katakan amin. Betul saudara. Tidak benar bahwa kita harus menyingkirkan daging kita sehingga kita gak pakai logika sehat, kita gak pakai tubuh kita. Enggak, kita tetap memakai. Bahkan Alkitab katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi dan juga kekuatan dengan tubuh kita, dengan daging kita. Daging kita bukan disingkirkan, mati dong kalau dagingnya kita disingkirkan saudara, intermezzo. Tetapi kita menyerahkan daging seperti Kristus menyerahkan tubuhnya, hidupnya untuk dipakai dalam kuasa kebangkitannya. Yang percaya katakan amin. Yakobus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama dan selalu saya katakan coba perhatikan kata-kata yang berwarna berbeda di depan saudara. Ayat 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Yesus tidak berdosa. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nya itu keinginan sendiri. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 16. Mari kita baca sama-sama. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Apa itu yang sesat? Sesat pada saat kita mengatakan, oh ini pencobaan dari Kristus, pencobaan dari Tuhan.
Ya, dia mencobai saya, dia menguji saya lewat daging. Bukan. Alkitab jelas katakan, Allah tidak dapat dicobai dan dia tidak mencobai siapapun. Apa yang menjadi tantangan kita? Yaitu di ayat 14, bahwa tiap saya dan saudara, termasuk pendeta, iya masih sama saudara. Tetapi tiap orang itu dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Hasrat, dalam terjemahan lain dikatakan hasrat. Diri sendiri. Kecenderungan nafsunya secara diri sendiri. Itu yang menyeret saya dan saudara. Betul, tadi saya katakan temptation is not sin. Semua kita mengalami godaan itu. Tetapi waktu itu tidak dibuahi lewat apa saudara? Lewat dikerjakan, dilakukan. Maka itu tidak menjadi dosa. Kuasa yang Yesus miliki, saya ulang-ulang, ini menjadi pencerahan, menjadi insight, pewahyuan kita di Paskah 2025 khususnya untuk jemaat Arauna. Pewahyuan bahwa Yesus 100% manusia dicobai oleh iblis, dipersulit, tapi dia tidak berbuat dosa. Inilah mengapa saya tidak sering sedikit-sedikit iblis. Karena sebenarnya iblis itu sudah kalah, saya mau ulang-ulang katakan. Iblis sudah kalah sejak disalib. It is finished, itu sudah selesai. Saya dan saudara yang harus menyalibkan atau menyerahkan daging. Seperti Kristus menyerahkan tubuhnya. Untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anak-anak muda, anak-anak remaja. Biarlah kekuatan ini membebaskan saya dan saudara bahwa Tuhan menolong kita. Nah mari. Dari ayat pembacaan tadi, apa yang firman katakan untuk kita mengalahkan daging kita? Yang pertama, saudara, ketahuilah, peluklah atau kenakanlah. Yang pertama, kita telah bebas dari kuasa dosa. Katakan nomor satu apa? Telah bebas dari kuasa dosa. Bukan sok-sok atau sombong. Roma 6 ayat 6, mari kita baca dan ayat 14. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Saya catat di situ saudara, saat kita tahu, saya dan saudara tahu bahwa saya dan saudara kita itu di bawah kasih karunia, bukan di bawah kewajiban dan ketakutan, itu kuasa hukum Taurat saudara. Itulah kekuatan sesungguhnya. Kita mengerjakan hidup yang taat, kita tidak melakukan dosa seperti Kristus. Kita tidak melawan Tuhan bukan karena takut, tapi karena cinta. Terlebih dahulu kasih Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Bahkan dikatakan Tuhan mati selagi saya dan saudara berdosa. Beda dengan manusia. Ya, setiap kali kita ketemu manusia seringkali apa yang dilihat? Kamu ulang-ulang salahnya. Kamu masih salah. Kamu masih, bahkan kesalahan kita yang bertahun-tahun yang lalu masih diingat, diulang saudara. Bertobat. Karena Allah bahkan mati selagi saya dan saudara berdosa. Dikatakan bahwa manusia lama kita itu disalibkan. Minggu kemarin ada beberapa jiwa di gereja kami yang menyerahkan diri untuk dibaptis air secara selam. Tubuh dosanya secara simbolis itu diserahkan, dikuburkan. Supaya tubuh dosa yang lama itu hilang kuasanya. Nah perhatikan saudara, kapan dosa, kapan kelemahan daging kita tuh berkuasa? Saat saya dan saudara menghambakan diri lagi. Di ayat sebelumnya tadi dikatakan bahwa saya dan saudara tidak lagi diseret oleh keinginan kita. Daging kita itu bukan bicara tubuh jasmani, tapi keinginan kita. Sedikit kritis dan yang saya mau sampaikan. Bahkan seseorang anak Tuhan bisa mengatakan nih, Tuhan berbicara. Ya, saya mau dapat sesuatu, mobil baru atau liburan. Hei, kalau itu keinginanmu, itu daging. Sekalipun kau pakai kata Tuhan berbicara atau Tuhan dorong. Saya sangat berhati-hati untuk hal itu. Karena keinginan kita, itulah artinya daging kita yang harus diserahkan kepada Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Sudah belajar sesuatu sampai di sini? Yang kedua, bagaimana cara kita mengalahkan daging kita? Mari kita baca sama-sama. Pakai firman bagi area kelemahan dalam hidup kita. Jadi bukan firman itu kita hafal untuk ngotbahin orang. Tapi firman dipakai
untuk senjata yang menolong saya dan saudara di area kelemahan dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, firman Tuhan itu seperti rel kereta api. Mana lebih besar? Rel atau kereta? Kereta besar, tapi dia sangat tergantung dengan rel yang kecil. Firman Tuhan itu seperti rel. Selama kita seperti kereta yang jalan di atas rel, maka akan terjaga aman. Roda kita yang harus disesuaikan dengan rel. Saat keluar rel, justru sebuah kereta api atau si kereta api itu tidak bisa berjalan normal. Selama kereta api yang besar itu ada di rel, di jalur yang kelihatannya kok sepele kecil. Tapi selama kita ada di rel, maka kita tetap aman. Kereta itu tetap aman. Sama firman Tuhan, saya pakai analogi, saya pakai perumpamaan. Itu seperti rel, saudara. Tuntunan. Mazmur katakan dengan jelas itu orang muda. Orang muda banyak berpikir, oh selagi muda gak mungkin saya bisa berhasil untuk sungguh-sungguh takat. Tidak. Alkitab katakan, bagaimana cara kita mempertahankan kelakuan kita bersih. Bagaimana cara kita mengalahkan daging. Tadi saya katakan daging itu adalah keinginan-keinginan yang menyeret kita ke arah yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Yaitu dengan jaga dengan sesuai firman-Mu. Saya selalu katakan, bagaimana kita bisa mengetahui relnya di mana kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kita bisa tahu rel kalau kita tahu jalurnya, saudara. Nah, firman Tuhan itulah penolong kita. Di ayat 11 dikatakan, karena hati yang menyimpan janji firman Tuhan, itu yang menjadi benteng untuk daging kita, atau dengan kata lain keinginan saya dan saudara itu tidak menyeret kita dalam dosa. Amin, saudara. Nah, saudara, kita perlu menyerahkan kelakuan kita, perbuatan kita kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, firman menolong saya dan saudara di area kelemahan dalam hidup kita. Saya dengan terbuka katakan, saya bertahun-tahun bergumul dengan rasa tertolak yang muncul dengan manajemen kemarahan yang bermasalah. Mungkin ada saudara yang bersama-sama dengan saya sedang bergumul itu. Bagaimana Tuhan menolong saya untuk mengatasi itu? Yaitu dengan memakai firman Tuhan, menolong di dalam area kelemahan hidup saya. Kemudian di saat-saat tertentu, pada saat apa yang memicu, yang men-trigger, itu bisa membuat kembali berbuat dosa lewat kemarahan, lewat emosi yang tidak terkendali. Emosi itu macam-macam, saudara ya. Kesedihan tidak terkendali, rasa malas yang tidak terkendali. Maka firman Tuhan yang akan menguatkan. Aku menyimpan janji-Mu Tuhan supaya aku gak berdosa. Pada waktu mau menyerah, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau khawatir, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bagaimana cara kita memakai firman Tuhan? Yaitu firman itu dipersonifikasi. Firman itu menjadi makanan seolah untuk diri sendiri, saudara. Saya gak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Firman Tuhan itu adalah jalan. Bahkan sudah saya ulang-ulang, isu kesehatan mental itu sebenarnya isu untuk berjalan dalam kebenaran. Firman Tuhan, kasih Kristus itu lebih dari cukup bagi saya dan saudara. Percaya katakan, amin. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita mengalahkan daging, menguasai keinginan kita yang menyeret kita untuk berbuat dosa. Berjalan dalam roh dan salibkan daging. Ya, berjalan dalam roh dan salibkan daging. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17, sebab, perhatikan ini, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya tulis di situ, catat saudara, keinginan daging tandanya itu selalu nyaman bagi kita. Sedangkan keinginan roh itu huruf besar ya, jadi bukan roh manusia. Artinya keinginan Roh Kudus, keinginan Kristus sendiri selalu seringkali tidak nyaman bagi kita. Disitulah cara, kalau saya boleh katakan gini, cara ujian itu terjadi.
Saat sesuatu yang tidak nyaman buat daging, buat keinginan kita, sedang terpampang nyata, ditawarkan atau ada di depan kita, dan kita memilih untuk bukan keinginan sari, tapi keinginan Roh Kudus sendiri. Yang terjadi. Semakin sering, perhatikan ya saudara, semakin sering saya dan saudara mengikuti keinginan yang tidak nyaman dalam tanda kutip, yang merupakan keinginan Roh Kudus, maka semakin kuasa daging, kuasa keinginan kita, kuasa kelemahan area-area di dalam hidup kita itu akan semakin kecil, semakin kecil. Karena kita terus mengerjakan apa yang seolah-olah tidak nyaman, tetapi itu merupakan kehendak Roh Kudus. Sementara saya menyampaikan khotbah ini, kalau ada di antara engkau, aku kok gak nyaman ya seperti ini, tapi aku tahu nih kebenaran. Aku kok gak enak ya melakukan ini, tapi aku tahu ini adalah tuntunan. Saudara, akan ada satu titik. Tuntunan Roh itu selalu mendatangkan anugerah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kita gak layak terima, tapi Tuhan beri. Kasih karunia Tuhan itu artinya Dia yang lebih dulu mengasihi saya dan saudara, memampukan kita. Saya ulang, keinginan daging seringkali itu gak nyaman bagi kita. Sedangkan keinginan Roh, ya, keinginan Kristus selalu itu tidak nyaman dan kita harus taati. Yesus tentu gak nyaman, saudara, Dia bergumul. Bahkan waktu disalib, Dia haus, itu tanda bahwa betul-betul Dia terpisah dari Allah Bapaknya. Sekali lagi kita tidak susah memperdebatkan Tritunggal. Ketaatan kita kepada kehendak Roh Kudus yang akan membawa kita ya kepada kehidupan yang sesungguhnya. Minggu lalu saya katakan waktu kita sungguh-sungguh taat bergantung kepada Tuhan, kita sedang tidak kehilangan kehidupan kita. Tapi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kita mendapatkan hidup yang sungguh-sungguh ada dalam anugerah Tuhan. Poin yang keempat, bagaimana kita mengalahkan daging, keinginan yang menyeret kita. Daging itu sama dengan keinginan menyeret kita. Ya, kenakanlah Kristus, mari baca sama-sama. Kenakanlah Kristus dan jangan beri tempat bagi daging kita. Roma 13 dan ayat 14 juga. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Catat saudara, seberapa besar kita beri ruangan bagi Kristus, semakin kecillah daging kita bekerja. Saya ulang, seberapa besar saya beri ruangan bagi Kristus, semakin kecil daging saya bekerja. Saudara, kita perlu mengenakan. Saya senang dipakai kata mengenakan dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Seperti pakai baju, setiap hari, setiap saat kita pakai baju untuk menutupi semua hal yang harus ditutupi dalam tubuh kita. Sama, kita bukan Yesus kita pandang enteng kayak baju, bukan. Tapi kita melibatkan Kristus, mengizinkan Dia menguasai hidup kita, menguasai daging, yaitu keinginan yang menyeret kita. Dan saudara, memakai tubuh kita menjadi perlengkapan senjata terang. Ya, orang yang mau sungguh-sungguh belajar untuk menguasai dirinya, saudara, maka tubuhnya menjadi senjata terang. Itu Alkitab yang ngomong. Ada pengajar yang mengatakan, wah dagingnya harus disingkirin. Ya, kalau disingkirin daging letterleks ya mati kita, saudara. Tapi keinginan yang diserahkan. Apa yang gak nyaman tapi Tuhan mau. Apa yang Tuhan sedang minta untuk engkau taat. Kita akan dipakai itu menjadi senjata terang. Nah, hari-hari ini kita kemudian diarahkan kepada merawat tubuh kita. Gak salah saudara. Tapi kalau kemudian merawat tubuh kita, tubuh yang kelihatan ini dan memuaskan keinginannya ya dengan cara-cara yang sangat ekstrim. Bahkan mungkin sudah jadinya sebuah kecanduan ya, addiction. Tubuh kita menjadi Tuhan. Wah harus begini-begini. Merawat tubuh, merawat kesehatan itu harus, itu wajib, itu bait Allah yang kita harus jaga. Ya. Tetapi dalam zaman-zaman sekarang kecenderungan untuk merawat tubuh, untuk memuaskan keinginannya siapa? Keinginan daging si tubuh itu. Itu dikatakan Tuhan gak suka.
Tuhan katakan jangan, saudara. Merawat seperlunya. Saudara seringkali jujur intermezzo. Ada banyak orang mengatakan, oh kamu harus keren dong supaya canggih penampilannya. Bagus juga, saya nggak mengatakan itu salah, saudara. Tetapi apakah itu untuk dipakai memuaskan keinginan? Untuk tampilnya lebih beda, semuanya dipermak, semuanya diubah seperti itu. Jika itu sudah terlalu kebablasan, saudara, maka kita sedang melanggar firman Tuhan. Kita boleh merawat tubuh kita, tetapi tidak untuk memuaskan keinginannya. Saya tidak tahu kenapa Tuhan mengarahkan untuk seperti ini. Tapi saudara, mari jadikan tubuh, daging, keinginan kita itu selaras dengan apa yang Kristus inginkan, saudara. Saudara, saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Saya mau katakan, dengan Tuhan bersamaku, aku cakap melakukan segala sesuatu. With God by my side, I can. Dulu kita berpikir gimana saya bisa hidup benar. Saya nggak mampu. Saya senang seringkali Bapak Gembala, Pak Immanuel Kok menyatakan bahwa kita bisa terima benih ilahi. Kita sudah terima itu dari Kristus. Aktifkan itu. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Ini unik saudara ya. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14. Semua orang, mari baca sama-sama 2, 3 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Saudara catat, siapa dan apa yang paling berpengaruh menentukan pikiran, perasaan, kehendak kita, itulah yang memimpin kita sebenarnya, yang jadi Tuhan sesungguhnya atas kita. Tuhan, Kurios, Lord, Tuhan. Huruf kecil bagi hidup saya dan saudara. Saudara, kita berhutang. Dulu kita bebas di dalam dosa, ya. Kita jadi hamba dosa. Tapi setelah Kristus mati dan kita terima korban salib Kristus, kita berhutang bukan kepada keinginan kita, tapi hidup berdasarkan pimpinan Roh Kudus, pimpinan Kristus sendiri. Karena apa? Tanda seorang itu menjadi anak Allah bukan hanya, meskipun bagus saudara, ke gereja, ya lebih-lebih ya nggak ke gereja, ya lebih buruk lagi saudara ya. Bukan hanya rajin ibadah, bukan hanya wah kelihatan rohani, bukan. Tanda seseorang disebut anak Allah, hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Hidupnya dipimpin, diterangi oleh Kristus lewat firman Tuhan. Ini menentang semua ajaran-ajaran yang miring, yang tidak sesuai firman Tuhan. Saudara, kita bukan mengikuti manusia, tapi kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Waktu kita hidup menurut keinginan yang diseret tadi ayatnya, ya daging, kita akan mati. Tapi jika Roh Kudus itu memampukan saya dan saudara untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging yang ditulis apa itu perbuatan daging telah nyata. Saudara, di Arauna ada bread renungan harian, ada di media sosial, Instagram dan juga Facebook. Minggu ini, ya minggu selama minggu Paskah ini ada tulisan-tulisan tentang bagaimana apa itu perbuatan daging, ya perseteruan, percideraan dan sebagainya. Izinkan Roh Kudus memimpin saya dan saudara. Saudara, saya mau menutup dengan bagian ini. Ada 3 area penyerahan yang kita perlu serahkan kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berbicara terus dan mengubah hidup saya dan saudara. Inti kehidupan yang seringkali saya dan saudara perlu serahkan kepada Tuhan. Yang pertama, kita perlu mengasihi Kristus. Itu menjadi hal yang utama. Mengasihi Kristus artinya percaya Dia baik dan tidak pernah berubah. Yang kedua, kita perlu dan harus mengampuni sebagai tanda kesadaran bahwa kita terlebih dahulu diampuni. Mengampuni adalah pintu anugerah Kristus terbuka. Menjadi sahabat Kristus, yang ketiga, menjadi sahabat Kristus dengan cara kita taat kepada Kristus. Taat karena kasih, bukan karena takut dan kewajiban, itu Taurat. Tapi taat karena kasih. Karena Kristus lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Apakah saya dan saudara di Paskah 2025 kita mengingat kembali, kita mengasihi Kristus yang utama. Mengasihi Kristus artinya kita percaya Dia itu baik. Dia tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi, kita bisa dilukai, kita bisa dikhianati, kita bisa ditinggalkan oleh sekeliling atau manusia siapapun. Tapi Dia Allah yang baik,
Ingat Tuhan Yesus baik. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, kita perlu terus mengampuni. Mengampuni itu adalah pelajaran seumur hidup. Bukan karena saya dan saudara mampu untuk mengampuni sesuatu yang melukai. Tapi karena Alkitab katakan, kalau engkau enggak mengampuni orang, Bapakku di surga enggak akan mengampuni. Kalau engkau enggak bisa mengampuni orang lain, dosa saya dan saudara enggak bisa diampuni oleh Tuhan. Kita mengampuni karena terlebih dahulu saya dan saudara ini orang bejat, orang enggak kekal, orang yang banyak dosa, tapi Yesus mengasihi saya dan saudara. Dan yang berikutnya saudara, mari jadi sahabat Kristus. Alkitab katakan, orang yang taat melakukan firman Tuhan, itu yang menjadi sahabat Kristus. Ini perjuangan kita sepanjang hidup kita. Kita taat karena kasih. Cinta itu kan gak bisa dipaksa saudara. Kita mencintai orang karena dari dalam, in out. Kita taat kepada Kristus karena kita mencintainya. Mari kita tundukkan kepala dan sama-sama berdoa. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, saudara. Sembah Dia. Engkau ajaib di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ajaib di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ajaib di tengah-tengah kami, ya Yesus. Katakan, Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena hidup yang lama, daging, keinginan yang menyeret saya dan saudara, itu sia-sia. Karena korban Kristus kita mengasihi Tuhan. Kita bisa mengampuni, kesehatan mental kita, tubuh jiwa roh kita terjaga sehat. Orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan dan terus menyimpan apa saja yang sudah berlalu. Saya sering katakan, jangan tunggu closure, jangan tunggu ada penjelasan untuk sebuah luka. Engkau akan terus tinggal dalam luka. Engkau bisa bebas tanpa harus ada penutupan di sebuah luka yang kau alami. Kristus mengerjakan itu dan Dia dimuliakan. Dan saya berdoa supaya saya dan saudara menjadi sahabat Kristus. Bapa di surga, Bapa sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus akan terus mengejar saya dan setiap pribadi yang hadir dan ikut beribadah hari ini. Di Minggu Paskah, biar kemenangan Kristus menjadi kemenangan kami hari ini. Amin Tuhan. Kuasa Kristus menjadi kuasa yang membangkitkan kami. Membuat kami Tuhan menang atas semua daging, keinginan yang menyeret kami Tuhan. Kami mengangkat tangan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia dengan roh yang takut akan Tuhan. Ketertiban mulai dari pemerintah pusat sampai daerah Indonesia Raya. Berkati gereja di mana kami digembalakan, khususnya untuk kami di GBI Arauna, mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh pelayan Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau akan sanggup membuat kami memiliki gereja, gedung gereja untuk kami beribadah tidak pindah-pindah. Dan kami bisa melayani Tuhan lewat fasilitas yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kebangkitan Kristus. Sebab Dia hidup, kami ada hari esok Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.